Tapi di luar akal kita, ternyata orang-orang yang berhasil dalam pendidikannya, yang hari ini menjadi generasi-generasi terbaik di Indonesia, itu juga kesulitan mendapat lapangan kerja. Kita lihat bagaimana setiap ada job fair, itu ribuan orang mendaftar hanya untuk mengantri. Sebelum pelantikan 20 Oktober, Pak Prabowo itu dipanggil dulu ke Solo. Itu nggak normal. Itu kondisi nggak normal. Dan sekali lagi, bagaimana macan harus menyimpan jati dirinya hanya untuk memunculkan seekor kucing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, atas segala nikmat. Salawat dan salam junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tentu Pak Narko beserta seluruh Bapak-bapak purnawirawan yang luar biasa yang peduli dengan masa depan anak-anak bangsa kita, Bang Marwan dan abang-abang sekalian yang berhadir bersama, dan juga Bapak Ibu yang berhadir, abang-abang saya, orang-orang tua, tuan guru yang berhadir di sini, yang mungkin saya nggak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi penghormatan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat, kalau saya melihat dari kacamata apa yang terjadi dari sisi bidang saya dulu awalnya, mungkin dari sisi kesehatan, apa yang dilakukan sekarang, yang terakhir adalah tentang undang-undang, adalah tentang pendirian rumah sakit asing, mengundang rumah sakit asing untuk masuk ke Indonesia. Bungkusnya memang sebuah pelayanan kesehatan, pasti akan membuat peningkatan pelayanan kesehatan, tapi pada hakikatnya memang itu sebagaimana tujuan pemerintah pada hari ini adalah bagaimana memancing agar investasi asing itu masuk. Itu sebenarnya yang terjadi. Pada hakikatnya kita berharap investasi asing masuk, karena kejarannya untuk pelayanan kesehatan atau peningkatan manfaat kesehatan bagi masyarakat hari ini adalah bagaimana seperti negara-negara maju yang lain itu berpikirnya adalah bagaimana agar masyarakat jangan sakit. Jadi hal-hal yang menyangkut preventif promotif yang harus dikedepankan agar kita bisa menjaga masyarakat untuk tidak sakit. Tapi yang hari ini ya tentu sesuai dengan kebutuhan pemerintah kita juga, bahwa dengan memancing investor asing untuk masuk, bahwa hari ini ada sekian ratus triliun yang hilang di mana orang-orang berobat. Jadi ini bisa menjadi gula yang membuat orang-orang mau berinvestasi ke Indonesia untuk bidang pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit. Harapannya kita bisa memanfaatkan ini tentunya, agar dengan rumah sakit masuk, mereka membawa teknologi-teknologi terbaru tentang pelayanan kesehatan dan membuat catch up, dan kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Nah, begitu juga menyangkut, saya selama ini mengusung gerakan Gadget Sehat Indonesia. Hari ini kita melihat bagaimana generasi-generasi kita itu terganggu dengan judul ya, dan berbagai macam gangguan, dan salah satunya adalah tentang gadget tadi. Tapi bagaimana perlindungan anak-anak muda kita, generasi-generasi kita terhadap gangguan yang ada dari gadgetnya tadi? Bagaimana perlindungannya? Itu masih sangat minim. Memang ada PP Tunas yang keluar sebelum Lebaran yang lalu, tapi itu juga belum cukup kuat untuk melindungi anak-anak kita dari gangguan-gangguan tersebut. Tapi di luar akal kita, ternyata orang-orang yang berhasil dalam pendidikannya, yang hari ini menjadi generasi-generasi terbaik di Indonesia, itu juga kesulitan mendapat lapangan kerja. Kita lihat bagaimana setiap ada job fair, itu ribuan orang mendaftar hanya untuk mengantri. Lapangan kerja yang sangat sedikit. Itu masih menjadi PR besar buat pemerintah. Dan hari ini kita melihat bagaimana kepedulian Bapak-bapak purnawirawan
TNI dengan mengusung 8 tema tadi, yang diprioritaskan tentu tema yang nomor 8 yang saya selalu dengarkan. Tapi tadi Pak Narko sampaikan bahwa kami siap mati untuk Presiden Prabowo jika berjuang untuk rakyatnya. Kita siap mati. Kita perlu berpikir, kita perlu melihat. Saya nggak pernah kenal, artinya saya nggak pernah tahu latar belakang seperti apa Pak Prabowo, sifat dan sebagainya. Pak Narko dan teman-teman purnawirawan mungkin jauh lebih tahu. Tapi saya melihat bahwa Pak Prabowo ini dengan apa yang dia lakukan, dari seekor macan yang kemudian berubah diri menjadi seekor kucing untuk bisa masuk ke dalam, dan kemudian sekarang beliau memimpin. Tentu kita nggak bisa melihatnya sebagaimana kepemimpinan yang normal. Pasti butuh waktu. Kalau kita teriak-teriak untuk menghajar presiden, saya pikir itu tidak akan positif. Kita sangat mendukung bahwa gerakan turun ke daerah seperti ini membuka pola berpikir, memberikan kesadaran, penyadaran bagi masyarakat tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan ini harapannya kita bisa bangkit dari situ semua. Kita tahu, tadi Pak Marwan sebutkan ketika tanggal 13 Oktober, sebelum pelantikan 20 Oktober, Pak Prabowo itu dipanggil dulu ke Solo. Itu nggak normal. Itu kondisi nggak normal. Dan sekali lagi, bagaimana macan harus menyimpan jati dirinya hanya untuk memunculkan seekor kucing. Dan saya kira kita perlu berpikir bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya sebenarnya berharap hari ini ada beberapa kelompok-kelompok masyarakat besar yang punya masa ideologis, yang saya berharap justru itu juga bisa pada hakikatnya bisa menjadi penolong, bisa menjadi perekat, bisa menjadi hal-hal yang mempercepat terjadinya perubahan-perubahan. Tadi juga sudah disampaikan, kita melihat ada kelompok-kelompok masa ideologis. Habib Rizik Syihab punya masa ideologis, Front Persaudaraan Islam, Ibu Mega dengan PDI Perjuangan punya masa ideologis, Pak Anies juga punya masa yang ideologis, kaum buruh punya masa yang kuat. Kenapa ini belum duduk sama? Saya yakin bahwa Bapak Purnawirawan pasti sudah mulai mengetuk ke sana. Pak Prabowo berkali-kali datang ke Bu Mega. Apa yang terjadi? Karena kalau kelompok masa ideologis ini bersatu, insya Allah ini akan jadi gerakan yang sangat kuat dan bisa mempercepat. Karena kalau tidak, memang kita harus menunggu. Para lawannya tadi oligarki itu memang bisa merubah semuanya. Bisa merubah semuanya. Bahkan itu bisa bukan menjadi efek bola salju, tapi efek bola yang terbalik gitu. Kalau kita salah dalam melakukan gerakannya. Saya berharap kelompok-kelompok masa ideologis tadi bisa untuk juga melihat apa yang disuarakan Bapak Purnawirawan yang hari ini terpanggil terhadap kejadian di negeri ini. Insya Allah itu segera bisa menyatu dan kita bisa punya negara yang besar. Dan akhirnya kembali lagi, kalau cara pemilihan pemimpin kita masih dengan cara-cara yang seperti yang lalu,
Jangan pernah berharap akan hadir pemimpin-pemimpin yang kompeten, pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Jangan berharap. Karena semuanya hanya berazaskan dengan kepentingan-kepentingan uang sesaat. Jangan berharap. Maka kita sangat berharap ada perubahan yang bisa dilakukan. Dan insya Allah itu akan terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.